Selamat siang teman-teman, kali ini saya berada di kawasan BSD, tepatnya di Bursa Mobil BSD. Nah, di belakang saya ini ada sebuah showroom motor ya, walaupun di kawasan mobil. Ini RNJ Motorsport. Ini sebuah showroom motor second yang lebih dikhususkan menjual moge-moge ya, motor besar. Nah, ini di video sebelumnya pernah dibahas nih. Nah, kali ini main ke sini pengen lihat stok-stok terbarunya ada apa aja. Yuk, kita lihat ke dalam aja. Halo Mas Jo. Halo Mas An, apa kabar? Aduh, akhirnya ketemu juga. Iya, ketemu. Biasa kita chat-chatan aja. Iya. Nah, ini teman-teman yang punya RNJ. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu. Sehat ya Mas? Alhamdulillah. Mas Jo, motor second-nya sebelumnya udah berapa kali sini ya? Alhamdulillah. Iya ya. Iya. Tapi Mas An baru pertama kayaknya? Iya, saya baru pertama. Aduh. Nggak apa-apa. Tapi akhirnya ketemu. Akhirnya ketemu. Ini Mas, setelah sekian bulan kesini, kami pengen update nih. Ada stok apa aja kali ini di RNJ Motorsport? Kayaknya banyak nih. Per sekarang sih lagi lumayan banyak. Karena kemarin juga motor yang masuk juga lumayan banyak. Jadi pas Mas An nanya kemarin, ada stok motor nggak? Kita lagi banyak nih dan cukup variatif. Mulai dari yang entry level sampai yang tipe-tipe atasnya lah. Oh gitu, syukurlah kalau lagi banyak gitu. Bisa. Tapi sebelumnya gini Mas, ini kan COVID masih berjalan. Masih. Di pasar yang big bag ini gimana sih? Terpengaruh gak ya? Terpengaruh nggak sih? Apalagi sudah 1,5 tahun ya hampir ya ini ya? Sudah hampir 1,5 tahun. Jadi boleh dibilang di dunia big bike ini tetap ada fluktuasinya. Fluktuasi pertama tuh pada saat COVID masuk, semua orang takut, mereka megang uang, otomatis spending untuk barang-barang yang nggak terlalu penting pasti agak sedikit direm tuh. Pas awal-awal, 1, 2, 3 bulan. Abis itu mulai confident, mulai beli barang yang mereka suka, itu mulai naik. Nah, dan kemarin sempat agak sedikit turun lagi sih. Pas lagi ada isu waktu itu knalpot racing. Mas kalau tahu kan? Iya, tahu. Di mana-mana razia, bukan hanya di Jakarta, ternyata di Bandung pun sadis kan, di Lembong semua disikat-sikatin. Nah, itu bawa impact sedikit lah. Ada. Cuman per sekarang setelah Lebaran, Lebaran juga agak turun karena kan orang mikirin spending mau Idul Fitri, mau ketemu saudara, mau ada pengeluaran yang besar. Setelah Lebaran semuanya udah kembali naik lagi. Jadi sempat ada begini ya, turun-turunnya biasa kebaca ada peraturan pemerintah yang diketatin kah, atau ada event-event besar kah, yang seperti itu sih Mas. Cuman sekarang sih udah mulai back to normal. Kemarin Mei udah mulai normal ya? Iya. Ini masuk Juni juga udah? Juni lebih bagus dari Mei sih. Oh gitu. Karena Lebaran kemarin kan pas di 13 Mei kalau nggak salah ya. Orang pada spendingnya gede mungkin ya. Oh gitu. Ya mantap lah. Oke. Nah, saya pengen langsung ini aja nih Mas. Tur ya? Boleh, ya? showroom tour. Ada apa aja nih teman-teman? Kita lihat dari mana nih Mas? Kalau misalnya motor, kita basicnya banyak Mas. Di BSD sendiri ini salah satu showroom terbesar dari RNJ Motorsport, cabang terbesarnya. So kita bisa nampung 45 motor. Basicnya sih dari 250 cc ada. Oh iya. Hingga yang 1000 cc, 1290 ada gitu. Ya? Tinggal kita mau bahas yang dari paling bawah kah, apa yang ya terserah Mas An. Langsung dari depan aja yang gampang. Yang dari depan aja yang gampang. Ini lihat teman-teman dari sini nih. Kita lihat yang paling depan ya. Nah, ini di depan sini ada 2 Sugumi nih, Mas. 2 Sugumi. Tahun berapa? Ini 2014, edisi pertama kali Sugumi keluar. Launching di Indonesia 2014, ada 3 warna waktu itu Mas An pasti ingat. Betul. Orange, hijau, dan special editionnya silver hijau. Oh, iya. Ini salah satu orange-nya. Oh iya, saya ingat banget nih, saya dulu ngetes yang warna ini nih. Sempat ngetes ya? Saya udah nonton YouTube soalnya waktu itu. Ini cuma kalau dilihat nggak standar ya. Ini nilai modifikasinya sudah 180 jutaan Mas. Buset. Kalau kita lihat sekilas ya mulai dari kaki-kakinya aja udah kelihatan. Ada merek Rotobox yang karbon ya. Bikin jiwa kita bergetar. Velg depan belakang sudah Rotobox karbon, knalpot sudah Krapovic full system. Kaliper depannya sudah Brembo ya? Tapi yang GP4 RS dan sudah pakai rapid bike juga. Waduh. Jadi dari kaki-kaki diupdate, dari segi performa juga diupdate pakai rapid bike. Jadi aksesorisnya udah lumayan banyak nih Masaan. Berapa Mas? Ini dengan kondisi terlampir, kurang lebih harganya di kisaran 360 juta. 360? Semua modifnya dikasih. Nah, gambaran buat Masaan, Sugumi kondisi standar, dalam artian dapat knalpot doang lah ya, gitu loh istilahnya. Dengan tahun yang sama, itu kurang lebih di kisaran harga 310 juta. Oh, berarti jadi selisih 50 juta, teman-teman di sana mendapatkan modifikasi senilai 180 juta. Makanya bonusnya banyak. Bonusnya banyak. Jadi nggak usah dandan lagi. Juga bingung Mas kalau mau didananin dandan apa lagi ya? Udah lumayan banget. Udah gokil itu. Dan
kalau kita ngomongin motor Kawasaki di Indonesia kan kayaknya Moge nomor satu memang Kawasaki ya mas, nggak ada yang bisa ngalahin. Iya, Dan betul. ketika orang mikir Moge mau dipakai harian atau dipakai nyaman, pasti naked. Naked Iya. nomor satunya Kawasaki ya Sugumi. Jadi orang ya. setelah pakai IR6, ke Z8, Z9, terakhir ke sini. Ini. Kiblatnya pasti ke sini Iya, semua. betul. Dan sampai saat ini kan masih model-model yang ini ya mas ya. Belum belum berubah, ada iya. Masih versi sama, masih sama. facelift-nya belum Iya, ada. belum. Paling versi yang livery-nya doang Betul, diganti-ganti iya. dikit. Nah kalau sebelahnya mas, Nah, yang ini sebenarnya basicnya tetap sama, menggunakan mesin yang sama dan teknologi yang hampir-hampir sama. Bedanya ini adalah Lebih yang muda terbaru, 2020. oh oke. So ini brand new, kebetulan customer beli sama kita, kilometer baru 300. Oh, Dan uniknya adalah 300 kilometernya bukan karena dipakai touring. Bukan. Karena orangnya bolak-balik dari beli baru ke toko aksesoris. oh alah. Jadi kalau teman-teman lihat di sini Jadi- sudah pakai shock belakangnya sudah all in TTX, knalpotnya knalpot sudah Acra Akrapovic ya. Megaphone full system, sudah perintilan-perintilan kecil sudah ganti. Ini sudah ganti. Spakbor spakbor depan udah juga karbon sudah ya? pakai karbon. Sudah pakai string damper. Ya, karbon to race. Waduh. Jadi 300 km dari rumahnya ke bengkel, balik lagi rumahnya ke bengkel, yang butuh 45 kali 300 kilo. Aduh. Berapa mas? Ini di harga 390 juta. 390. 390 juta. Oke. Ya, pilih yang mana teman-teman? Mau yang ini apa yang itu? Nah, menarik Oke. juga. Lanjut ah. Ke Lanjut. sini deh. Ini MT-09 ya? MT-09. Nah, tebak ini tahun berapa mas? Aduh, saya nggak hafal. Nggak hafal. tahunnya Jadi loh. basicnya mas, ini kan kalau teman-teman lihat di sana, ini adalah versi facelift. Versi facelift baru masuk di Indonesia itu per tahun lalu, 2020. Walaupun Oh, di iya, Jepang iya. sudah masuk 2017. Iya, Kita iya. terlambat 3 tahun nih Betul. Yamaha kita nih. Betul. Cuman ternyata ada beberapa orang yang pergi ke Jepang, beli kepalanya untuk dipasang di model lama. Ini model 2014 mas. Oh gitu? Iya. Jadi kepalanya tuh boleh dibilang plug-in. Karena perubahan terbesarnya kan dari headlampnya ya. Gitu. Jadi ini adalah versi 2014, cuman sudah dimodifikasi seolah-olah yang 2020, yang facelift gitu loh istilahnya. Ditawarkan berapa mas? Ini di angka 290 jutaan. 290. Iya. Aksesoris juga lumayan. Udah berapa nempel lah ya? Ya, Pirelli Diablo Super Corsa, Akrapovic full system, Brembo RC19, kepalanya sudah facelift. Jadi kalau kumpul sama anak-anak MT9, pasti teman-teman ngira, wih yang model baru. Padahal ternyata lama. Padahal model lama. Oke, kita geser sebelahnya mas. Ini Monster nih. Ini Monster. Cuma kalau lihat ini Agak beda kan, agak susah nebaknya nih mas. ini livery Rossi nih teman-teman. Livery Rossi. Zaman Rossi di Ducati nih. Iya, zaman Rossi di Ducati. Asli apa modifan ini mas? Ini kebetulan versi variasi, jadi customernya upgrade beli tangki sendiri untuk memang yang punya sebelumnya fanatik sama Valentino Rossi. Jadi Oh. versinya sebenarnya versi 95 standar, cuman sudah dimodif menjadi versi Valentino Rossi. Bahkan tanda tangan Rossinya pun ada di Dibikin jok ya? sebelah Oh, kanan, iya, saking iya, iya. fanatiknya gitu loh. Nggak di situ aja. Jadi customernya sendiri juga sudah merombak motornya. Kalau Mas Aan mungkin motor ini sebenarnya kan double arm ya. Oh, iya, iya, Armnya iya. dua Ini ya. Ini sudah dibikin single arm. Oh diganti. Jadi kalau ya? kita lihat sekilas ini seperti Ducati Monster 796. Nah, dan perintilan-perintilan kecil juga semua sudah diganti. Udah Bahkan banyak untuk banget motor ini aja kalau kita lihat kok agak bagus ya lihatnya. Untuk membuat kata-kata bagus itu menghabiskan dana hampir 100 juta rupiah, Mas. ini Iya. udah habis gituan. Modifikasinya. Tapi dijualnya berapa? Nah, dijualnya cuma di angka 180 jutaan. Loh, Nah, nanti harga mobilnya habis Monster 100. standar di kisaran 170 jutaan. Jadi hanya nambah 10 juta, Udah dapat semua modif yang modif kita seharga itu tadi. Iya. Dan kebetulan ini baru masuk 2 hari lalu, Mas. Jadi Ini baru masih fresh from the oven lah. Pas Waduh. kita review pas motornya baru datang. Ini penggemar Rossi nih cocok nih. Cocok, nggak usah dandan lagi kan? Iya udah tinggal pakai. Asik-asik. Oh geser mas. Ini kayak Ersik nih. Benar. 600 cc paling ganteng, Mas. Oh bener, setuju. Tapi beauty is pain, jadi yang paling ganteng biasa paling bikin sakit pinggang, Mas. Iya kan? Betul. Ini aduh kalau dinaikin ya. Ini R6 ATPM warna paling favorit ya, Blue Race, Mas. Jadi kalau R6 ATPM ngeluarin 3 warna, putih, abu-abu, dan Blue Race. Biru sempat agak turun karena semua orang yang beli Yamaha maunya biru. Banyak kan biru, iya. Cuman setelah lama-lama udah mulai beredar birunya ada, putihnya ada abu, orang balik lagi ke warna Biru yang lagi. favoritnya, hero colornya. Jadi warna biru. Warna kebanggaannya Yamaha ya. Iya. Ini kayaknya relatif standar ya mas? Ini modif knalpot aja. Bukan warna bak. Ya, jadi basicnya masih full original, ganti knalpot pakai Akrapovic full system sama bannya Pirelli Diablo Super Corsa. Oh iya, ini berapa mas? Ini di kisaran 220 jutaan. 220 juta. ATPM ya. Oke. Ya, buat yang pingin nunduk-nunduk. Yang pengen nunduk-nunduk,
Anak muda lah biasanya. Anak muda. Yang Itulah masih sebabnya suka kenapa yang diganti knalpot dan ban doang. Kayaknya sih lebih butuh buat iya, kita nggak grip butuh ya. steering damper, nggak butuh brembo-brembo. Yang Betul. penting ketika ketemu belokan, hilaf dikit mah masih aman ya. Nah, betul. Oke, geser sebelahnya apa nih Mas? Kayaknya Ninja 650 Ya, nih. ini Ninja 6,5 facelift. Yang terakhir Jadi itu ya. versi terakhir, kalau mungkin ini berbarengan saudaranya Z650 Mas. Betul, Gitu betul. loh. Kalau IR6 kan sama IR6 fairing. Ya. Ketika mereka facelift di tahun 2014 atau 15 saya agak lupa. Jadi ini adalah versi faceliftnya Betul. dari sebuah Ninja 6,5. Saya sempat ngetes juga ini waktu baru-barunya nih. Sempat ngetes. Iya. Iya, Ini masuknya lebih ke sport touring ya. masuknya lebih ke sport touring. Makanya kalau kita lihat jarak stang dari ya. jok dan ke stangnya jauh lebih tinggi. Cuma Iya. kalau RC kan kita lihat titik bawahnya Wah, hampir sejajar betul. tuh. Kalau ini Hampir tinggi sejajar. jauh. Ini masih sport touring. ini berapa Mas? Ini di kisaran 119 juta. Wih, 100 lebih dikit ya? 100 lebih dikit. Nah, jadi opsinya adalah teman-teman yang mau beli ZX25 dapat 4 silinder, dapat suara merdu. Tapi kan dari cc tetap 250 cc. Iya. Atau dapat 2 silinder tapi cc-nya sudah 650 ya? Ya, bisa join ke klub moge lah ya. Betul. Bisa parkir di depan ya, di mall. Di ya? depan. Jadi kalau janjian parkirnya mah di lobby dong Iya. gitu. Nggak ke basement dulu. Mah. Bener. Itu guyonan dari anak-anak motor sih Mas. Jadi Iya. Tinggal mau suara apa performa ya? mau suara atau performa, benar. Oke. Sebelahnya ada versi. Nah, dua motor ini pasti teman-teman hafal. Ini adalah Kawasaki Versys 650, so dua generasi yang berbeda. Ini generasi Yang pertama ya? Pertama yang masuk ke Indonesia. Ini 2013. Yang ini sudah versi facelift. Betul nih. Jadi yang lebih apa ya? udah Lebih futuristik. meluncing lah, iya. Lampunya udah dua, kiri kanan dan ya bentuknya juga udah banyak. gaya mukanya ninja lah kalau yang ini. Ya, dan ada teknologinya juga yang udah disematkan gitu loh istilahnya. Betul. Harganya Ini berapa Mas? Dua-duanya nih Mas? yang ini di kisaran 140 jutaan, Kawasaki Versys facelift. Sedangkan kalau yang ini di angka 100 jutaan doang. 100 juta yang ini? 100 juta. Waduh. Jadi selisihnya kurang lebih di 40 jutaan. Buat yang suka touring-touring nih. Buat yang suka touring-touring. Iya. Pernah coba? Pernah. Mas An? Pernah juga. Pernah? Ingat banget ini saya bawa ini sama Mas fotografer, kameramen di puncak lagi foto narsis, lupa standar samping udah dilipet, Jatuh bego. jatuh gubrak bego. Tapi pakai moge nggak ada istilah jatuh bego deh, jatuh keren. Jatuh keren. Tapi tetap jatuh, mending nggak usah jatuh ya Mas. Tapi itu udah kaki udah abu, saya masih riding. Masih jadi Mau nggak mau balik. antara malu, gengsi, dan kaki sakit ya. Oh, jalan terus lah. Intermezzo lah. Intermezzo. Aduh. Teman-teman Oke. Kita ke sini dulu. Ini ada Zetek 25 nih. Nah, ZX25 nih. Nah, ini adalah salah satu motor yang paling fenomenal tahun 2020. Banget. Karena boleh dibilang mungkin Mas Aan juga nge-review saya yakin lebih dari sekali untuk ZX25. Waduh. Ya nggak? Bener. Minggu ini review, minggu depan review. Iya, Pas betul. ada lagi ada momentumnya kenapa nggak Iya. kita review terus? Sangat, betul. Jadi per 2021 ini ternyata supply-nya sudah mulai banyak, Mas. udah Itulah jadi buat teman-teman semua yang nyari ZX25 sekarang adalah waktu yang tepat. Kalau boleh dibilang tahun lalu harga ZX25 semuanya ya bahasa istilahnya adalah digoreng. Betul. Harga barunya 112.900, iya. harga secondnya bisa tembus di 130 juta. Second lebih mahal dari baru ya. Second lebih mahal dari baru. Kendaraan apa yang seperti itu ya? Contohnya adalah ZX25. Iya. Per sekarang harganya udah jauh lebih stabil. Ini di kisaran Paling normal ya. Udah harganya sudah Berapa nih Mas? balik normal, harganya sekitar 110 jutaan, kurang 110? lebih. 110 jutaan. Oke. Jadi sekarang waktu yang tepat nih buat teman-teman yang pengen punya ZX25, ya sekarang timingnya karena harganya udah mulai stabil. Normal ya, stabil. Udah mulai ya. normal. Oke. Sip. Nah, kalau sebelahnya nih, Nah. Ninja 250 nih. Sebelahnya 250, Yang lama nih. ini edisi pertama. 2012 12. itu pertama Ya, ini. jadi 2012 adalah pergantian dari Ninja 2,5 karbu Karbu ya. ke Ninja 2,5 FI. Betul. FI itu di launching dalam 3 varian, versi standar, waktu itu ada beberapa varian, versi SE, yang ini ABS SE. Nah, ini tangan pertama, kebetulan dapat tangan pertama dari baru. Ini agak sedikit, saya beli motornya sebenarnya agak sedikit memori pas gila. Zaman itu pakai Zaman ini? itu saya sempat pakai. Oh, Kilometer oke. baru 5.000 Mas, dari 2012. Jarang banget dipakai Tangan dong. pertama dari baru. Nah, ini harganya cuma 34 juta. 34. 34 juta. Kondisi si Apik lah, makanya sedikit Mantap, lah, rapi, memori banget nih. Dulu pakai ini paling ganteng Mas. Iyalah tahun segitu. Wah, Udah yang keren pakai banget. ini, aduh udah. Zaman itu juga fenomenal kok ini Ninja. Karena Iya. perubahannya drastis banget. Perubahannya dari yang karbu, iya. ya single headlamp menjadi Betul. headlampnya kan jadi dua nih. Dari yang gede jadi yang tajam-tajam. Dari futuristik kan, Betul. gitu. Wah, ini dia. Oke, kita geser ke yang pojok dulu nih. Mas, Waduh, Ini ke yang pojok saya ya. geser dulu nih. Ini ada motor yang menurut saya nih paling menarik di sini nih.
karena mungkin satu-satunya 2 tak nih. Oh, tahu juga Mas Aan ya? Iya kan? Iya. Iya, ini teman-teman nih Aprilia RS 250 ya Mas? Benar sekali. Ini jadi basicnya gimana, Mas, mungkin Mas Aan lebih tahu dari saya, cuman saya cerita nggak apa-apa ya Mas ya? Nggak apa-apa. Jadi basicnya motor ini di-develop based on RSW 250 yang dipakai sama Valentino Rossi, Max Biaggi, sama Loris Capirossi tahun 90-an. Iya. Mereka juara dunia tahun 250 cc, tahun GP 90-an lah. GP 250 ya. GP 250 lah. Iya. Nah, kemudian mesinnya tuh diimplementasikan di motor ini, Aprilia RS 250. Versi Basicnya jalan raya produksi ya. tahun 95 hingga 2002 stop production. Ini edisi terakhirnya Mas. Ini berarti 2002. 2002. Jadi edisi ini produksi 2002, stop udah nggak produksi lagi. Di Indonesia, konon sedikit katanya pasti ya? hanya ada sekitar 10 unit yang sah ya, yang legal. Jadi istilahnya harganya juga ngacur sih. Terserah yang jual. Terserah yang jual. Kebetulan ini punya teman baik kita sendiri dan harganya sudah menyalip terserah beberapa juga? motor dari yang tadi kita Oh ya? Berapa Mas? Ini sudah di angka 290 jutaan. 290 juta teman-teman. 2 tak. 2 tak. 250 cc. 2 silinder. 2 silinder. Aduh. Tapi kondisinya cakep banget tuh. Kondisinya masih cakep karena basicnya memang masih barang Koleksi ya? Ya, kilometer juga masih di bawah 15.000. Iya, kalau punya motor gini emang disayang-sayang sih, yakin. Aduh, ini nih. Pernah review atau test ride motor ini? Belum, kalau ini saya belum, terus terang belum. Oh, Karena nanti jarang banget. Next ini, kontennya dari timnya Motor Second bakal review ini. Boleh nih. menarik. Oke. Aduh. Mungkin teman-teman penggemar 2 tak ini nih, segera ke sini nih. Penggemar Sikat 2 nih, jarang barang. Nah, kita lanjut lagi Mas. Ini ada Ducati 848 ya? Superbike 848 Evo. Jadi ini Evo 848 2011-2012. Basically kalau zaman dulu ya, pas awal-awal 2013-2014 saya pakai Moge, orang yang pakai motor ini selalu di kepala kita adalah, bukan OKB. OKB itu yang pakai Z900, pakai Ducati Monster, orang pakai ini udah. Ini yang lama. Iya. Udah kayak lama. Harganya kan 300 juta something, Iya, 300 juta gede segitu, gitu. iya, Nah, sekarang harganya udah jauh lebih bersahabat. Berapa nih Mas? Bahkan jauh lebih murah dari Yamaha R6 Mas. Kalau Yamaha R6 tadi saya kasih ke 220, ini cuma di angka 190 jutaan. 190 dapat. 190 juta. Wah. Ini tetap Motor Italia yang eksotis. Iya, kalau kan? motor Itali, motor non Japanese memang istilahnya depresiasi harganya cukup besar. Tapi ingat, dari harga baru ke harga second gitu loh. Depresiasi besar. Cuma kalau udah ketemu di harga second sih penurunannya gitu udah terus ya? udah stabil Ya? istilah lebih jauh lebih stabil gitu. gitu loh. Ini Motor kencang. di zamannya kenceng dan cantik banget. Iya, di Ya zamannya kan? kenceng dan cantik. Iya. Karena boleh dibilang knalpotnya di belakang, kita Betul. ngelihatnya kayak apa ya, pesawat jet ya Mas ya. Iya. Motor-motor yang knalpotnya di Atas itu. di sini kan cakep pasti cakep kan. banget asli. R1, Evo 848, Iya. CBR 600. Oke, sebelumnya Mas, ini ada setting 14. JTEC 14. Ceritain Mas, tahun berapa nih Mas dan berapa Mas? Ini pemakaiannya 2020. Pemakaian 2020, nicknya 2014. Dan ini warnanya warna jarang, warna special editionnya Mas. Jadi warnanya memang full dari pabrikannya, warna hitam doff, plus ada list warna List merah ini ya? warna merah gitu loh istilahnya. Oke. Berapa Mas? Ini cuma di angka 220 jutaan. 220 juta. 220 jutaan. 20 1400 juta, cc. San Mori pakai ini, kumpul sama teman-teman udah pasti disebut. Misalnya Masan pakai motor ini, kenal sama Masan nggak? Aan mana? Aan ZX 14. Ya pasti begitu kan. Ada kata-kata motor ininya gitu. Iya, betul, Cuma kalau betul, pakai Ninja 2.5 kan Mas Aan 2,5 nggak sih, nggak mungkin ya. benar. Tapi kalau pakai ZX 14, Aan ZX 14 mungkin di phonebooknya disimpan gitu namanya. Bisa jadi. Karena kuatnya brand-brand Ya, motor-motor ini deluxe bener, seperti bener. ini. Ini gitu loh bener. istilahnya. Dan ini teman-teman walaupun gede banget, panjang, ini dipakai sebenarnya enak banget loh ini. Masan juga pernah review nih. Pernah. Saya juga pernah nonton. Jadi hanya gede di tongkrongan, Iya. tapi secara overall ketika kita pakai, apalagi udah jalan ya, Enak. enak ya. Handlingnya nggak susah hitungannya. Buat belok-belok itu Hah. nggak berat gitu. Nggak seseram yang kita bayangkan. Betul, kalau lihat gini kan gede banget. 268 kilo mas. Tapi kalau Z8 udah jalan aja ya? 235. Ini jauh 30 kilo, jauh lebih berat gitu loh istilahnya. Iya. Jadi, tapi kalau dipakai sih enak. Enak asli. Lanjut lagi Mas. Ini Triumph nih. Seri apa nih Mas? Ini Triumph Street Scrambler. Motor ini motor cakep, motor ganteng, tapi hanya dari satu sisi. Kebetulan mas kameramennya dari sebelah kiri, jadi kelihatannya nggak terlalu ganteng. Gantengnya dari Knalpotnya kanan. ya? Utamanya ya? Jadi semua teman-teman yang customer saya dan teman-teman yang pakai motor ini, mereka memang tertarik beli motor ini simple, gara-gara mereka lihat bentuk knalpotnya yang ini standar pabrikannya mas.
seksi seperti pistol ya kalau kita lihat kan. Kan Iya, outputnya iya, iya, iya. di sebelah kanan gitu Iya, istilahnya. benar, Ini benar. adalah Triumph Street Scrambler tahun Tahun berapa? 2015-2016. Oke, berapa ratus nih? Ini di kisaran hanya 360 jutaan. 360 juta. 360 jutaan. Wow, motor Inggris yang ganteng emang nih. Ganteng. Ganteng banget. Nah, kalau sebenarnya kan dari Triumph itu sendiri mengeluarkan beberapa versi seperti ada Bonneville, ada T100, T125, ada ini. Cuman berdasarkan pengalaman kita ya mungkin benar mungkin salah. Ketertarikan customer Indonesia pada Triumph khususnya Street Scrambler ini lebih tinggi. Alasannya simple yang tadi saya bilang Mas. Bentuknya ya? agak ringkes, kecil, nggak terlalu gede dan nggak terlalu tinggi kalau Mas nanti coba duduk dan bentuknya seksi dari sebelah kanan. Cuma panas ya di kaki ya? Itulah dia. Biasanya kan ini motor didesain buat market Di sana Europe ya, kan, yang gitu tempat loh. dingin ya. Tempat dingin, jalanannya bebas macet segala macam Iya. gitu. Di sini sih agak lumayan lah. Motor-motor Eropa kendala utamanya ketika masuk ke Panas. Indonesia adalah panas. Betul, setuju. Iya. Kalau di sana makanya mah enak-enak aja. Di sana pakai enak-enak aja. Justru mungkin kita naik mobil aja yang di setel heater, Iya, biar betul. panas kan, bukan buat dingin. Iya. Makanya pakai ini lumayan heater gratis. Kalau di sini heater buat apa kan? Bener. Oke, kita geser ke sebelahnya. Ini ada Duo Z900 nih Nah, Mas. 2Z900 nih Mas, Ini benar. tahunnya apakah sama Mas? Warnanya sama? Kebetulan tahunnya sama-sama edisi pertama tahun 2017. Nah, ini versi masih full original buat teman-teman semua yang suka original kita ready, atau yang sudah versi aksesoris kita juga ada. Oh iya, berapaan Mas? Ini harganya agak lumayan promo kita buat bulan ini. Kita setiap bulan biasa ada harga-harga yang agak bagus lah ya Mas kita Oke. sampaikan. Ini hanya di harga 220 jutaan saja. 220 jutaan? Ya, harga normal 240-an. Yang ini harga normal 240 juta. Wow, hemat 20 juta dong. Makanya timing yang harusnya lumayan oke. Segera ya? Segera. Oke. Z900. Lumayan juga tuh. Oke ya, kita lanjut sini. Oke, kita di pojokan ada apa aja nih Mas? Nah, jadi ini adalah motor boleh dibilang dari dua pabrikan yang berbeda, cuman menyasar ke satu target customer yang sama Mas. Betul. Ducati Scrambler 62 400 cc, Harley Davidson Street 500 Yang 500 ya? cc. Oh iya, benar-benar. Semua orang yang mau beli ini pasti tahu kompetitornya ini. Semua orang yang mau beli ini pasti kompetitornya ini. Itulah sebabnya kita taruh deketan karena harus Oh, supaya biar gitu. bingung sekalian deh. Satu ini ya, Ya cuman satu kelas. karakternya beda ya Mas. Mungkin kalau ini targetnya lebih ke anak muda Betul. yang mobile kemana-mana. Kalau ini mungkin Kayak dari orang tua ya? lebih orang tua gitu loh, mau santai nggak mau terlalu berat, bisa pakai ini. Harganya pun agak berdekatan Mas. Nah, berapaan nih? Nah kalau yang ini harganya kurang lebih di kisaran 190 jutaan. 90 juta. Yang ini juga kurang lebih harganya di 190 jutaan. Mungkin hadiah termurah ya? HD termurah, bener. Untuk kondisi tahun baru ya, kita Iya, nggak ngomong HD tahun 90-an nggak. Ini Betul. tahun 2014-2015 masih tahun baru. Tahun muda. HD termurah. Hadiah India katanya ya? HD dari India. Ya kalau kita kumpul sama anak HD, ditanya pakai motor apa? Harley gitu. Coba kasih tahu apa Street Lah kan mereknya Harley. Mereknya Harley, kita nggak bohong. Iya, bener. Tetap yang penting punya Harley dulu. Ya, Mas. Oke Mas, itu ada Monster lagi Mas? Nah ini ada Lanjut, Mas. Monster. Nah ini adalah versi standar dari sebuah Ducati Monster Mas Aan. Jadi kalau tadi yang versi ekstrimnya sudah dimodif, Iya. nah ini versi standar. Yang diganti hanya knalpot Leovin. Oh iya, Ya, lainnya ini standar Ducati banget tuh. Monster 795. Lagi-lagi Monster 795 pertama kali masuk tahun 2012 oleh PT Supermoto dan ini adalah versi Ducati Monster terlaris panjang masa yang pernah masuk ke Indonesia. Betul. 696 Karena waktu itu pernah harganya masuk. kayaknya bedanya banyak loh dibanding yang Iya, seri atasnya ya. iya benar. Paling Jadi- hemat ya waktu itu. Nah, jadi ini entry levelnya, lompat ke atasnya kalau nggak salah Ducati SF dan Ducati SBK 848. Sudah di angka 300 juta. Sedangkan ini pas pertama kali masuk hanya 190. Betul. Tapi 2014 kan PPNBM naik 125% Nah, Mas. iya. Harga ini langsung jadi 299 juta. Jadi agak sadis tuh orang Iya, yang beli iya, Ducati iya. Monster, wih untung udah beli gitu. Bener, Cuman bener. sekarang udah mulai turun lagi. Jadi yang ini berapa nih? Ini di kisaran 150 jutaan. 150 juta saja. 150 jutaan. Ducati Monster 795. Udah punya Monster bisa. Udah punya Monster. Oke, geser ini ada 310 GS ya Mas? Ya, BMW. jadi ini kebetulan depan belakang nih Ini kakak seri ipar R. sama adik ipar. Ini GS ya. Oke, ini sekalian dua-duanya nih Mas. Dua-duanya, ini adalah GS310, ini adalah G310. Dan uniknya adalah nggak semua orang tahu kalau GS itu ada yang 310. Karena dari tongkrongannya asal nggak ada yang 1200, asal nggak ada yang 800, ini tetap gede Mas. Ya kan Mas An? Iya, iya, Mas An kalau bener. foto motor ini sekilas kalau
orang ngeliat, ih pakai BMW GS loh gitu kan, perkara GS 310. Dan beberapa kali ini agak sedikit lucu, teman-teman saya pakai motor ini ke Senayan City, ke Kemang Village, mereka masuk. Oh iya. Petantang petenteng. Itu nggak tahu ada. Padahal kan minimum 500. Iya. Tapi kalau JTEK 25 masuk langsung satpamnya, Kita Pak lihat keluar ya. Pak gitu. Mereka hafal ya. Kalau ini Mereka apa? Kalau ini mereka agak samar. ini BMW. Karena BMW gitu kan, pas dia tahu kan GS 310, harganya harga JTEK 25 juga gitu. Ini berapa? Ini harganya di kisaran 110 jutaan rupiah. 110 juta ini sekarang dapat. Iya, kurang lebih di kisaran 110 Aduh, menarik jutaan nih. rupiah. Ini buat jalan jauh tuh enak banget loh Mas ini. Untuk kelasnya ya. Oh gitu. Iya. Kemarin kita udah komparasi nih ceritanya. Yang sama kelasnya ya sama 390 Adventure KTM, Iya. sama Royal Enfield yang Himalaya. Iya, Himalayan. Ini paling nyaman. Oh gitu. Suspensinya sempurna banget. Oh iya. Wah, saya belum. Next harus Coba, ajak. Mas. Untuk kelas ini paling nikmat. Paling nikmat ini ya? Iya. Aduh, berarti next harus kita review setelah touring tuh Mas. Iya. Ini Mas kalau yang R berapa Mas? Nah, kalau yang ini harganya significantly jauh lebih murah Mas. Ini hanya di kisaran 80 jutaan rupiah. Oh. Ini adalah BMW G310. R ya. Ya, R. 80 Versi naked, simple, tapi again, karena ada emblemnya BMW, Iya, dia bikin mahal. walaupun dia 310 cc, tapi gengsinya juga tetap tetap ada. Gitu. Ya bener, dapat BMW lah. Oke teman-teman lanjut lagi yuk. Tinggal dikit nih. Ini ada Yamaha X-Max nih. Ya, Satu-satunya Matic kayaknya Mas. sebenarnya kemarin kita ada Forza dan X-Max, cuman Udah laku. kebetulan, makanya space ini agak kosong. Oh. Jadi motornya sudah ketemu suhu barunya. Suhu barunya. Ini X-Max tahun berapa Mas? Ini 2019, warna hitam doff, warnanya agak jarang. Berapa nih Mas? 2019 kena di angka 47 juta rupiah. 47 juta. 47 juta rupiah. Bagasinya gede. Wah ini lega banget. Iya. Bahkan Pol, dua kakaknya helm pun masuk. T-Max kalah gede Kalah bagasinya gede, dibandingkan bener, sama bener. X-Max gitu. Kalau T-Max cuma satu helm masuk. Iya bener, cuma satu helm. Ini bisa 2 helm dan besar motornya. Ini sebelahnya ada hitam juga nih, cuma ini Royal Enfield nih. Ini Royal Enfield Seri Black apa, Steel. Classic 500 ya? Klasik 500, warnanya warna paling terakhir. Nah, warna ini hanya keluar di tahun 2018 ke atas. Kalau sebelum-sebelumnya ada Battle Green, ada Desert Storm yang coklat segala macam, itu dari 2016 ada. 2018 ini warna barunya. Jadi kenapa orang-orang pada bilang, iya warna hitam kok lebih mahal? Sebenarnya yang bikin mahalnya bukan warnanya doang. Karena tahunnya pun masuk ke sini 2018 kayak yang lain 2016. Oh gitu. Dilepas berapa Mas? Ini di angka 90 jutaan rupiah. 90 juta. 90 juta. Dapat Nah, motor buat 500 cc ya. Bener, 500 cc buat teman-teman semua yang suka motor klasik tapi nggak mau repot di jalan takut mogok, cari spare partnya di mana. Iya. Ini tahun baru 2018. Bener. Kagak ketemu mogok, kagak ketemu macet. Harusnya ya kalau kita rawat yang bener. Iya. Motor India. Oke Mas. Ini ada Z800 Mas? Z800 ini baru masuk Mas, kebetulan cover tankinya lagi di detailing di luar. Oh gitu. Ya, Dibuka berapa Mas Z800? Z800 di kisaran 170 jutaan rupiah. 110 juta ini. 170. Motor fenomenal, motor yang tidak pernah ada kata harganya turun dari pertama kali launching. Pertama kali launching harga 169. Ini dulu hitungannya murah banget loh, hitungannya di tahun itu ya. Waktu Z800 ya. Tahun itu sih luar biasa murah. Iya. Yang boleh dibilang dunia moge Indonesia bergairah tuh gara-gara motor ini masuk. Mas. Setuju. Ini masuk, habis itu kan Yamaha masukin R6, masukin Iya, apa? Toto iya. kayak Indonesia tuh bergairah ada moge loh, ada Iya. moge loh. Karena sebelumnya moge banyak masuknya lewat IU Iya. gitu loh. Nah setelah ini kayaknya animenya Harganya beda banget soalnya. harganya beda Ini banget. Kawasaki gokil bisa ngasih harga segitu waktu itu. Iya benar. Dan sampai sekarang Mas harganya luar biasa stabil. Jadi kalau barunya dulu 2013 di angka 169, setelah sekarang 2021 ya Mas, 8 tahun, harganya 170 jutaan. Secara angka lebih mahal ya? Iya, jadi kalau Mas Aan 2013 dulu beli baru, Mas Aan pakai keliling, udah 8 tahun nih gitu loh istilahnya, jual masih untung. Masih untung ya. Mobil di Indonesia paling laris apa? Avanza, Adi, Ayla. Ini tetap Pakai masih 10, jual. jangan kan 10 tahun pakai setahun juga masih rugi Mas. Turun ya. Ah. Kalau itu malah untung ya, untung. Itulah dahsyatnya sebuah Kawasaki Z series khususnya Z800. Tapi dan secara desain pun sampai tahun 2021 masih keren. Masih oke kan? Masih keren banget. Masih keren. Bahkan Masih beberapa keren customer yang beli Z9 mereka mengakui Z8 tuh kelihatan Keren lebih ini loh. lebih keren. Lebih Lebih garang, lebih Iya, gede, benar. lebih Betul. gitu Iya. istilahnya. Jadi Setuju peminatnya tetap ada. Yakin lah, bagus emang. Oke, nah sebelahnya ini ada Ini adalah Iron 883. Oke. So, kelas dari Sportster. Jadi Sportster itu kan ada Iron 883, ada 48 yang 1200 yang the real Harley-nya. Nah, untuk entry levelnya ada ini.
Gitu. Zaman dulu ini paling murah, Mas. Oh. Cuman semurah-murahnya motor ini masih harganya lumayan. Tetap. Akhirnya keluarlah Street 500 seperti yang tadi kita bahas lebih awal. Iya. Ini 2013 Berapa Mas sekarang? Iron 883 di kisaran 330 juta. 330 juta ini Mas. 330 juta. Tetap ya, harganya masih tinggi lah ya. Pernah coba, Mas? Saya pernah nyoba tapi nggak lupa ini seri ini apa bukan ya. Kalau Harley jarang nyoba. Agak jarang. Iya. Iya, Harley ya. Kayaknya ini Ninja 6,5. Ini masih dirapiin atau emang begini Mas? Ini lagi proses baru masuk, motornya mau di detailing. Oh gitu. Ya, masih agak kotor. Jadi sebenarnya motor-motor yang di belakang ini kan belum 100% ready. Kayak contoh Z8 nih, cover plastiknya masih di detailing. Pantesan ini kan ini spion nggak ada. Iya, gitu ya. belum dipasang. Cuma ini kisaran berapa Mas? Kalau udah Ini jadi di kisaran dakwaan? 60 jutaan. Oh, 60 jutaan. 60 jutaan. Oke juga. Nah, uniknya dari sebuah motor ini adalah IR6 fairing dan IR6 naked. Waktu launching di Indonesia mahalan yang fairing, Mas. Mas Iya, saya tahu. betul. Selisih 2 atau 3 juta. Iya. Secondnya balik, Mas. Lebih mahal yang naked. IR6 naked semuanya di atas 70 juta. IR6 fairing semuanya di bawah 70. Tapi emang peminatnya yang ini sedikit sih. Iya, lagi-lagi karena apa? Sport touring tadi ya. Orang nggak suka sesuatu yang nanggung-nanggung. Kalau sport ya touring gitu. Jadi sport touring kan kayak ya ganteng enggak, touring juga enggak gitu. Ya, jadi agak-agak sedikit gantung di tengah. Bener. Oke. Kayak kita geser ke bagian si terakhir nih. Nah, ini bagian terakhir nih. Ini Ninja 650 lagi Ini Mas. Ninja 650, cuman sudah full aksesoris kalau lihat. Ini sudah pakai Ohlins tabung, sudah Brembo, iya. sudah Kosato. Cuma kenapa standar ya? Knalpotnya sebenarnya ada, cuman ada. gara-gara lagi-lagi ada isu knalpot bising. Oh iya, Customernya tilangan baru ya. ganti knalpot, dicopot. Knalpotnya dapat Avionic, dipasangin standar. Oh gitu. Karena alasannya simpel, supaya pergi kemana-mana tenang, nggak Aman, dikit-dikit tenang, ya. ditilang sama polisi. Berapa Mas? Ini di kisaran hanya 120 jutaan 120 rupiah. juta, Selisih sedikit teman-teman. dengan yang tadi, tapi dapat semua aksesorisnya. Oke. Nah, tinggal 3 motor lagi nih ya. Ini Harley lagi Mas. Loh ini 500 lagi? Street 500 Mas, jadi mirip seperti yang merah Oh. tadi. Jadi harga sih kurang lebih sama di kisaran 190 jutaan hingga 200 juta kecil. Oke. 500 cc India. Iya. Nah, teman-teman yang dua ini beda dengan yang lain. Beda nih. Tiba-tiba ada Mocil, dua Cc motor kecil, tapi harganya harga moge. Harga moge ya? Harga moge. Ini ada Honda Monkey dan C125. Super Cup. Ini berapa Mas? Nah, kalau Monkey ini AHM, ATPM. Oke. Jadi ini 2020. Ini di kisaran harga 80 jutaan rupiah. 80 juta. 80 juta. Lebih mahal dari itu tadi dong Mas, Ninja 650 Ninja tadi. 650, IR6, G310 kalah sama sebuah Kalah sama Honda. ini ya? Motor hobi emang Motor hobi, Emang luar biasa. beda harganya. Indianya di AHM, bahkan kita nggak bisa prediksi sampai kapan. Saya kemarin sempat Benar. nanya, saya mau dong Monkey, memang tujuannya buat pakai. Barang nggak ada Pak, DP dulu aja sampai ada kita kabarin. Akhirnya setelah 8 bulan saya DP, barang nggak ada, saya minta uang saya kembali. Saya Tapi kembali. dikembalikan. Dan nggak lama itu ada yang dapat ini. dapat ini. Makanya lucu ya. Tapi Gitu ini ya. mau dipakai sendiri apa dijual nih? Itu dia dilemanya. Ketika sudah masuk showroom, ada yang nawar jadi goyang juga. Karena dapur kita harus ngebul tetap masuk. Bisa aja ya. Oke, yang terakhir Mas. Nah, selanjutnya adalah motor bebek termahal di Indonesia. Iya nih. Nah, jadi ini Super adalah Cup Honda nih. Super Cup C125. Iya. Basicnya sih simple ya, mesinnya 125 cc. Katanya bahkan ini pakai mesinnya Supra X Supra? 125. Iya, sama. Cuman bedanya dia sudah canggih nih, full Oh iya, digital, lampu digital. LED, keyless, Iya. dan istilahnya desainnya kekinian banget lah. Bener. Klasiknya dapat tapi kekinian. Klasik kayak modern lah ya. Iya benar. Ini tapi dijual kan? dijual Berapa nih Mas? di kisaran 50 jutaan doang. 50 jutaan. Ya. Iya. Ini jadi yang termurah di showroom nih kayaknya 50 ya. Ini jadi yang termurah di, Tapi tadi ada yang- Ninja 2,5 Oh, ini 34 ya, sorry, 34 juta. 34 juta. Tapi untuk bebek ada harga segitu ya. Iya, Tapi- Mas An kalau bawa motor ini masih ngapel sama cewek, aku jemput yang naik motor bebek, nggak level gitu. Cowokku pakai Ninja gitu, padahal Ninja karbu. Iya. Belum tahu dia. Dia belum tahu. Kalau ini harganya melebihi. Oke, terima kasih Mas Jo. Sama-sama, Mas Sudah Aan. dikasih lihat koleksi-koleksi motornya. Terima kasih sudah berkenan mampir ke tempat kita juga. Iya. Nah, teman-teman, demikian aduh salah kan ngomongnya. Apa Mas? Nyebutnya? Showroom tour. Showroom tour. Walah, dan ribet. Showroom tour kali ini. Jadi koleksinya di showroom ini ternyata lagi lumayan komplit banget teman-teman. Lumayan banyak Mas. Iya, harganya rentangnya dari 30 jutaan sampai berapa tadi termahal Mas? 390 jutaan. Waduh. Sampai 390 jutaan. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan dan kocek lah ya. Iya, benar. Dan ada yang promo juga ada 900, jangan lupa. Oh iya. Hanya 220 jutaan saja. Ngirit 20 jutaan teman-teman. Irit 20 jutaan.
Benar. Ya sudah, terima kasih Mas. Terima Sekali kasih. lagi. Ditunggu kedatangannya lagi ke tempat kita pokoknya buat Ya. Mas An dan teman-teman semua. Oke, teman-teman Motor Second, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen kalau mau nanya sesuatu dan juga share ke teman-teman kalau emang video ini bermanfaat bagi yang lain. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you, sehat selalu.